Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun pada pagi hari ini dengan sehat, dengan sukacita untuk beraktivitas di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita di acara Renungan Pagi edisi 12 Agustus 2022. Kisah Rasul pasal 25 ayat 23 sampai 27 demikian. Kata Agripa kepada Festus, "Aku ingin mendengar orang itu sendiri," jawab Festus. "Besok engkau akan mendengar dia." Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus diperhadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa serta semua orang yang hadir di sini, bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirimkan seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Kita perlu Injil. Saudara sekalian, Raja Agripa II adalah raja yang sangat giat di dalam berusaha mentaati ajaran agama Yahudi. Dia tidak seperti dinasti Herodes lainnya, memiliki hati yang bergiat bagi Tuhan lebih daripada menjalankan hidup dengan liar dan serakah. Berbeda dengan ayahnya, Raja Agripa I yang hidup dengan begitu kacau, dengan berani menghina Tuhan. Raja Agripa II menghormati Tuhan dan sangat banyak memberikan dana untuk membangun rumah ibadah Yahudi dan memperbaiki bait Allah. Tetapi apakah itu sudah cukup? Belum. Raja Agripa harus mendengar Injil. Ketika gubernur baru Festus bercerita padanya tentang tahanan yang ditinggalkan Felix, gubernur sebelumnya, maka Raja Agripa II memohon, "Saya ingin mendengarnya sendiri secara langsung dari tahanan itu." Jelas inilah maksud Roh Kudus yang menyebabkan mengapa Paulus tetap di penjara walau pemerintah tak menemukan kesalahan yang layak untuk dihukum mati. Keadaan ini menunjukkan fakta bahwa penghakiman dari kerajaan Allah belum dinyatakan secara sempurna bagi mereka, sebab mereka masih punya kesempatan untuk mendengar Injil melalui pemberitaan Rasul Paulus. Bacaan kita hari ini menunjukkan keadaan di mana seorang hamba Tuhan masih harus terus-menerus memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah yang sewenang-wenang. Keadaan di mana orang agung yang berguna bagi kemanusiaan seperti Paulus harus berada di balik jeruji penjara, sedangkan para pemimpin munafik yang pandai menjilat menduduki kursi pendakwa. Tidak semua yang dilihat memakai kacamata dunia ini adalah akurat. Gambaran Paulus sang terdakwa yang nasibnya bergantung kepada pemimpin dunia ini adalah salah. Gambaran yang seharusnya adalah para pemimpin dunia ini sangat bergantung kepada berita Paulus akan bagikan kepada mereka. Mereka yang memerlukan Paulus, bukan sebaliknya. Mereka tidak menentukan nasib Paulus. Pauluslah yang menentukan keselamatan mereka dengan kerelaannya membagikan berita Injil sesuai kehendak Tuhan. Biarlah setelah merenungkan bagian ini kita semua menjadi lebih bijak. Mungkin di dalam pandangan dunia kita berada dalam posisi seperti Raja Agripa, dianggap seperti karena memiliki kedudukan, uang atau kepandaian, dan banyak orang menaruh harga dirinya di seputar ini. Tetapi seperti juga Raja Agripa, kita semua tidak bisa mendongkrak keadaan kita dengan kedudukan, uang, kepandaian, status atau apapun kesalehan beragama kita. Ada orang-orang yang memiliki kedudukan jauh lebih mulia di dalam pandangan Tuhan, tetapi Tuhan tidak nyatakan kemuliaan itu untuk dihargai oleh dunia ini. Tuhan melihat Agripa bukan sebagai orang besar yang mengagumkan, orang besar yang telah memberikan sumbangan banyak kepada rumah-rumah ibadat.
yang sudah memelihara tradisi Yahudi dengan begitu ketat, tetapi sebagai pendosa yang memerlukan Injil. Saudara sekalian, dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa apa yang telah kita persembahkan bagi pekerjaan Tuhan tidak adalah artinya dan tidak ada nilainya apabila hati kita tidak tersentuh oleh Injil. Ada banyak orang yang bisa melakukan kesalehan, tetapi kesalehan itu bukan dari buah-buah imannya, tetapi segala sesuatu yang bisa dipelajari dari masyarakat dan kebiasaan terdahulunya. Hanya orang-orang yang sudah tersentuh oleh Injil, yang telah menerima Injil, yang dapat melakukan kebaikan, kebenaran yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Biarlah kita datang di hadapan Tuhan dengan pengertian akan nilai diri yang tepat, yaitu bahwa kita memerlukan berita Injil karena kita hanyalah pendosa besar yang layak dibinasakan. Dan hanya orang-orang yang memiliki kehancuran jiwa seperti inilah di hadapan Tuhan, yang pada akhirnya menerima kuasa Injil itu sendiri, yang mengubahkan hidupnya dan yang memimpinnya kepada juru selamat. Saudara-saudaraku, adakah kekristenan kita yang kita punyai hari ini adalah hasil dari perjumpaan kita dengan Injil Yesus Kristus? Adalah karena pekerjaan Roh Kudus yang telah mengubahkan hidup kita, dan adalah karena buah-buah roh yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita butuh Injil, saudara sekalian, karena kita penuh dengan kerapuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur bahwa siapapun kami ternyata membutuhkan Injil. Kami memang penuh dengan kelemahan dan kerapuhan. Dan karena itu ya Tuhan, kami membawa diri kami kepadamu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang memimpin kami pada pertobatan, dan Engkau yang betul-betul mengubahkan kehidupan kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau sudah kerjakan bagi kami sampai pada pagi ini. Segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, biarlah mereka semua tetap dipelihara oleh Tuhan dalam segala keadaan mereka. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang mereka alami. Engkau tahu apa yang sedang mereka derita. Engkau tahu apa yang sedang mereka gumulkan, apa yang sedang mereka pinta, apa yang sedang mereka doakan. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan turut campur tangan, supaya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu dari hari ke hari, kami semakin menikmati kehadiran-Mu. Kami memerlukan Tuhan, sebab kami tak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan karena itu Tuhan sertai kami sepanjang hari ini, biarlah kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.